Tapi kalau lagu enggak lupa teh, lagu enggak lupa lagu. Grogi ada Pak D soalnya. Enggak, soalnya tadi dia cerita pagi enggak direkam, malam juga enggak direkam, gimana coba? Sudah ya? Sudah kan ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah sudah ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Biasa suka kelupaan, biasanya yang ngurusin kan yang di sebelah sana. Sekarang semua serba sendiri. Oke, kita akan icebreaker dulu Bapak Ibu. Saya akan coba share screen. Oke. Tema pada hari ini adalah optimalisasi kelas poin dalam membuat bahan ajar yang interaktif dan menarik. Nah, ini kita akan sama-sama, silakan Bapak Ibu untuk masuk ke kelaspoin.app ya. Masuk ke kelaspoin.app, kodenya masih sama yang tadi pagi. Delapan lima dua 25. 48525. Mama kenapa lo ini? Ya, kita mulai. Silakan Bapak Ibu. Pak Jajang, kodenya lupa. Tadi belum. 48525. Belum kesekian Pak Jajang. Belum kesekian. 48. Barcode-nya belum kesekian. Bu, ini aja ketik kelaspoin.app. Kelaspoin.app, masukkan kode 48525. Jajang. Oh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah 16 orang yang menjawab. How do you feel? Pengen tahu nih perasaan Bapak Ibu pada malam hari ini. How do you feel? Ngantuk. Udah jam berapa, Pak? Pak, udah jam berapa? Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, kita akan lihat nih Bapak Ibu, kira-kira jawaban yang memilih A itu gambarnya happy. Ada 16 orang nih. Ada Pak Surahmin, Bu Neni, Bu Indah, Bu Eli, Bu Siti Munawama, Pak D, Bu Siska, Pak Hasrul, Bu Farah, Pak Soleh, Bu Oki, Bu Indri, Rey, Nurdiat, Bu Retno, Bu Reni. Alhamdulillah ya, happy pada malam hari ini ya. Kita lihat nih. Yang memilih sedih ya, memilih sedih. Bu Lita, wah kenapa nih Bu Lita, halo? Bu Lita ada?
Sedih laptopnya kali. Oh. Yang pilih pusing 2 orang, kemudian pilih confused 2 orang juga. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mungkin yang tadi pagi belum sempat, perlu Bapak Ibu ketahui, kelas poin sehebat ini ya Bapak Ibu, bisa melihat siswa. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan ini kepada siswa, Bapak Ibu bisa melihat siapa saja siswa atau siapa saja peserta yang menjawab dalam soal tadi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga perlu simpan, karena kalau untuk data dari para peserta atau dari para siswa sebagai bahan review, nanti Bapak Ibu boleh disimpan. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut lagi berikutnya. Nah, silakan Bapak Ibu kenalan dulu, ditulis namanya. Sudah ada 23 orang yang menjawab. Ini masih punya abang ya? Oke, saya close ya, biar tidak terlalu lama. Oke, Bapak Ibu, ini adalah jawaban Bapak Ibu tadi yang mengikuti soal nomor 2. Bapak Ibu di sini boleh lihat, ini Bapak Ibu di sini boleh menandai dengan tanda love apabila ada jawaban siswa yang mungkin tepat, atau jawaban siswa yang mungkin menyenangkan, atau jawaban siswa yang memang sesuai dengan apa yang kita mau, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, dari semua ini Bapak Ibu hanya ingin menampilkan yang disukai saja. Bapak Ibu cukup pindahkan di sini. Jadi akan muncul yang saya beri tanda love. Seperti itu. Oke. Ini kemudian di save lagi. Oke, kita akan lanjut. Oke, nah di sini ada upload foto Bapak Ibu saat ini ya. Jadi Bapak Ibu boleh selfie dulu, kemudian nanti upload fotonya. Oke, kita akan mulai. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu lagi ngapain. Silahkan. Ada di mana?
Wow. Asik Pade, ngopi kita. Emang ngopi. Dua kali. Pak Miss. Set up XD. Kemudian Oke. Saya close. Ya, tidak terlalu lama. Oke, nah ini adalah foto-foto yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi untuk kelas point juga Bapak Ibu bisa menggunakan upload foto. Jadi apabila Bapak Ibu ingin ketika Bapak Ibu menggunakan ini sebagai bahan ajar dan membuat soal, ingin jawabannya itu berupa foto, bisa menggunakan ini. Sama halnya seperti tadi, apabila ada pekerjaan yang kita tandai atau kita sukai, kemudian mau memilih yang disukai saja, bisa dilihatnya sama seperti ini, diklik ya. Oke, kemudian nanti di save. Oke, kita akan lanjut lagi. Yang berikutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Silakan tuliskan satu kata tentang gambar di samping. Satu kata. Sempit. Sempit. Bang, ini Bang ambil lah. Mana Bang pasnya? Selesainya jam berapa, Pak? Dulu Bang. Kami nggak ngerti. Coba deh. Oke, saya close. Ini bila diperhatikan, ini untuk tulisan atau jawaban yang semakin membesar. Maka di laptop siswa kita juga akan Kami juga ada nanti sekarang. Yang penting ke soalnya. Oke, kita close ya. Oke, baik. Bapak Ibu di sini banyak sekali ya. Ada yang bilang ria, ada bilang selfie, ada yang bilang pencitraan, ada yang bilang keren, norak, flexing, menggendong anak segala macam. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan. Ini biasanya semakin besar tulisannya, itu akan semakin banyak orang yang menjawab. Jadi semakin banyak orang yang menjawab, tulisannya nanti akan semakin besar. Ini kita bisa lihat di sini. Ya, 4. Jadi ini hampir sama. Ini 3. Ya. Bapak Ibu juga bisa melihat nih jawaban yang paling banyak dijawab. 2 rakaat. 2 rakaat lagi. Sudah. 4 rakaat jadinya. Oke, mohon maaf, saya mute all dulu. Oke, nah ini Bapak Ibu juga untuk mengetahui jawaban yang paling banyak dijawab, itu Bapak Ibu bisa mengklik ini. Highlight-nya yang paling banyak dijawab adalah ria dan selfie ya.
Dia semakin besar tulisannya berarti semakin banyak yang menjawab itu. Seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu nanti boleh save juga ini jawabannya ya. Oke, nah, hal ini hanya bisa dilakukan di kelas poin ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir nih. Setelah Bapak Ibu tadi bermain game, boleh Bapak Ibu menuliskan lagi perasaan Bapak Ibu ya. Silahkan dipilih lagi. Oke, saya close. Oke, saya tahu nih jawabannya kalau yang sedih. Pasti laptopnya nggak support nih. Kita lihat nih ya, ada Bu Eka. Halo Bu Eka. Halo Pak, Kenapa Bu Eka sedih Bu? soalnya saya masih bingung. Oh gitu. Oke, Iya. disiapkan ya Bu ya. Kalau masih bingung disiapkan nanti ada diskusi. Bu Alfia, halo Bu Alfia. Ya. Bu Alfia, halo. Nggak ada Bu Alfia. Nih Bu Tati pusing sama Bu Reni. Bu Tati, halo. Ya Pak, Masih pusing Bu. ketinggalan tadi Pak yang siang tadi, jadi bingung, belum ngerti. Oh baik. Bu Reni, bagaimana Bu Reni? Oke, sinyalnya Bu Reni ya. Baik, Bapak Ibu. Sinyalnya putus-putus Pak, pusing. Iya, benar. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, ini adalah icebreaker. Terima kasih untuk Bapak Ibu saya ucapkan yang sudah ikut icebreaker. Nah, nanti saya akan coba menjelaskan mengenai beberapa hal tentang yang namanya kelas poin. Tadi saya sudah menjelaskan juga. Ya, tadi saya sudah menjelaskan untuk kelas poin ini, Bapak Ibu cukup menggunakan PowerPoint. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada PowerPoint, khususnya PowerPoint yang 2013 ke atas, Bapak Ibu akan bisa berkolaborasi dengan kelas poin ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara mendownloadnya ya. Cara mendownloadnya itu simpel sekali sebenarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu support untuk Windows-nya dan juga Bapak Ibu support untuk Microsoft PowerPoint-nya, itu sangat mudah sekali. Jadi nanti Bapak Ibu cukup masuk ke ini, browser. Oke. Kelihatan nggak Bapak Ibu browsernya? Halo? Belum Belum terlihat, masih PowerPoint. Di PowerPoint. Belum kelihatan Pak. Sudah? Nah, ya sudah. Sudah ya. Oke. Nah, Bapak Ibu langsung masuk ke browser. Kemudian Bapak Ibu cukup ketikkan kelas poin. Nah, ketika kelas poin ini akan muncul beberapa kelas poin. Ada yang kelas poin APP seperti tadi. Kemudian juga ada kelas poin IO. Kemudian juga ada how to install kelas poin. Pasti akan muncul. Nah, yang perlu Bapak pilih adalah kelas poin IO atau kelas poin Interactive Classroom Quiz in PowerPoint. Ya, cukup diklik. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu akan dibawa ke kelas poin Interactive Classroom Quiz in PowerPoint. Di sini ada join class. Nah, join class ini adalah biasanya digunakan untuk siswa. Seperti tadi, peserta pada join class tinggal klik
join class. Kemudian masukkan nanti kodenya. Nah, ini bisa diklik. Nah, seperti tadi ya. Seperti ini. Nah, tapi karena Bapak Ibu adalah mendownload, Bapak Ibu klik yang download. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masukkan namanya, nama Bapak Ibu. Masukkan nama, kemudian masukkan email. Masukkan emailnya, kemudian masukkan organization. Organization itu adalah tempat sekolah Bapak Ibu atau kantor Bapak Ibu. Atau mungkin kalau mahasiswa kampusnya ya, karena di sini ada mahasiswa juga nih. Diklik. Nah, setelah selesai ini, setelah selesai mengisi, Bapak Ibu klik download. Oke, dia otomatis akan download. Ini Bapak Ibu bisa lihat di paling bawah, dia sedang memutar, itu artinya sedang mendownload. Nah, karena saya sudah pernah mendownload, jadi saya ini cancel. Jadi tidak perlu download. Saya akan cari ke sini, ke yang saya download. Saya stop screen-nya. Oke, saya masuk ke sini. Kita cari ClassPoint. Nah, ini udah saya download. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat nggak Bapak Ibu? Ya. Terlihat ya. Terlihat. Ini diklik. Akan muncul seperti ini. Nah, karena saya sudah diinstal, jadi saya akan tertulis uninstall. Tetapi buat Bapak Ibu yang belum, muncul seperti ini, nanti di bawahnya itu ada install. Kemudian nanti ada preparing. Seperti itu dilanjut. Nah, sudah. Ketika Bapak Ibu sudah klik install, biasanya ada petunjuk lagi. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian next, next, next. Biarkan dia terinstall. Seperti itu ya. Oke, nanti ada sesi bimbingan. Kita lanjut, saya jelaskan dulu untuk sesi ini. Oke, kemudian setelah Bapak Ibu install dan berhasil, Bapak Ibu kembali lagi ke Microsoft PowerPoint. Pastikan di toolbar yang atas, ini di tulisan File, Home, Insert, Bapak Ibu cari tulisan IGNU ClassPoint. Nah, ini ada tulisan IGNU ClassPoint, artinya Bapak Ibu sudah berhasil menginstal atau mendownload. Nah, kemudian nanti diklik ini, maka di sini di sebelah kiri paling pojok itu ada tulisan sign out. Sign up. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar di sana, klik karena saya sudah daftar ini dan sudah sign in, jadi sudah ada foto saya dan nama saya. Nah, jika belum itu sign up, Bapak Ibu tulis namanya, ikuti petunjuk yang ada di situ. Ya. Setelah berhasil, Bapak Ibu akan masuk atau akan bisa untuk mengoperasikan ClassPoint-nya. Kemudian ini di sini ada beberapa fitur yang ada di dalam ClassPoint. Yang pertama, ada yang namanya annotation setting. Ada apa saja di annotation setting? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada pen 1, ada pen 2, ada pen 3, ada pen 4, ada pen 5. Nah, pen ini fungsinya tentunya untuk menulis ya Bapak Ibu. Ini bisa juga dirubah warna-warnanya. Ada merah, kemudian ada biru. Itu terserah nanti Bapak Ibu pilih warna apa sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk menjalankan ini, Bapak Ibu, untuk ClassPoint ini hanya bisa dijalankan ketika Bapak Ibu meng-share. Seperti ini, kita lihat, saya coba share. Nah, perhatikan di paling bawah ini ada yang namanya annotation. Ya, paling bawah ini ada namanya annotation. Ini ada tanda panah ini ada kursor, ini seperti ini.
Kemudian ini ada laser. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan PowerPoint, tentunya sebagai penunjuk itu ada biasanya kita menggunakan laser ya. Nah ini kita cukup menggunakan ini saja annotation. Kemudian ada pen 1, Bapak Ibu boleh tulis di sini. Ini terserah nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu pada saat mengajar. Pen 2, pen 3, pen 4 sampai pen 5 juga sama seperti itu fungsinya. Kemudian ini ada kayak stabilo ya. Kemudian ada penghapus. Ini Bapak Ibu udah bisa menghapus. Seperti ini. Oke. Nah, ada juga whiteboard. Nah, whiteboard ini adalah Bapak Ibu bisa memilih whiteboard apa yang ingin Bapak Ibu gunakan. Apabila ingin whiteboard, Bapak Ibu klik whiteboard. Makanya ini akan berubah menjadi white sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengajar atau bisa menulis apapun yang akan Bapak jelaskan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu mau memilih yang warna hitam, diklik warna hitam. Sama. Kemudian Bapak Ibu ingin memilih yang bergaris, boleh. Ini yang bergaris, silakan dipilih juga. Atau Bapak Ibu boleh pilih gambar sendiri sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau. Nah, cara memasukkan gambar, ini yang sudah ada menggambar. Cara memasukkan gambar, Bapak Ibu kembali lagi ke kelas poinnya. Jadi ini end show dulu. Ini di sini masuk ke whiteboard, kemudian Bapak Ibu pilih yang note set ini. Pilih use an image. Kemudian Bapak Ibu boleh pilih apa yang Bapak Ibu mau. Misalnya saya pilih ini. Yo, cairan ya. Botol bantai. Oke, sudah. Ya, close lagi. Mana tinggi kau yang nyetir? Oke, kembali. Tinggi abang deh kau. Kemudian pilih ini. Nah, dia akan berubah seperti ini. Oke, kemudian ada yang namanya tinggi jikir. polling. Bapak Ibu bisa menggunakan polling. Polling di sini ada pertanyaan benar atau salah. Kemudian iya, tidak, atau unsure. Kemudian ada feedback sesuai dengan level 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan coba ya Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, menurut Bapak Ibu, kelas poin ini membantu pembelajaran atau tidak? Bedang gitu dah. Silakan di polling. Boleh masuk lagi. Quick dapat ya? Quick poll. Cepat. Itu cepat. Aku nyawa pertanyaan. Abang tuh pakai baju wajar saya nggak pas. Ano doon? Mag-jampan na lang, no? Mag-jampan na lang. Enggak. Untuk beli baju apa? Untuk ano? Oke. Untuk kan masang porselen Sudah ada 19. Jadi itu gunung itu banyak beli baju. Saya close. Oke, ada Untuk ngelap. Baju 19 yang menjawab true. Nilainya. Oke, begitu juga Bapak Ibu yang untuk yes, no, unsure, kemudian feedback 5 level. Ya, sebentar saya Mengganggu. Oke,
Bapak Ibu mohon maaf untuk yang tidak akan bertanya atau apa, mohon di-mute dulu supaya Bapak Ibu yang lain tidak merasa terganggu ya. Pastikan mic Bapak Ibu sudah termute ketika akan berbicara sama yang lain. Nanti ketika Bapak Ibu mau bertanya, boleh mic-nya mute-nya di-unmute. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, itu tadi polling. Bapak Ibu bisa melakukan polling ketika Bapak Ibu sudah belajar atau ada pertanyaan yang berhubungan dengan polling kepada siswa, silakan Bapak Ibu boleh menggunakan polling. Berikutnya adalah fixed names. Nah, fixed name Bapak Ibu bisa dilihat di sini muncul ya. Ini tadi sudah saya buka. Nama-nama ini kalau dibuka ini akan muncul nama-nama. Jadi Bapak Ibu di sini bisa memilih, misalnya kira-kira siapa nih ya yang akan diberikan pertanyaan. Jadi ini nanti ketika diklik akan muncul siswa itu. Misalnya seperti ini. Saya akan memilih warna hijau yang ini ya. Saya klik. Nah, Muhammad Soleh Sulaiman. Halo Pak Soleh. Pak Soleh ada? Halo. Ah, Pak Soleh ada. Hadir. Pak Soleh dari mana, Pak? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Terima kasih ya, Pak ya sudah ikut di sini. Sama-sama. Bagaimana Pak perasaan Bapak mengikut kegiatan ini? Amazing. Oke, terima kasih, Pak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nanti kalau misalkan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran dan Bapak Ibu akan menanyakan kepada siswa, kira-kira siapa nih siswanya, supaya siswanya tidak merasa ini. Cuma ini lumayan deg-degan ya buat siswa, tapi ini akan menjadi tantangan buat mereka. Seperti itu. Oke, kita reset lagi. Oke, kita pause saja. Oke, kemudian ini ada leaderboard. Nah, leaderboard ini adalah satu tampilan di mana ketika Bapak Ibu melakukan kuis itu ada dan memilih kompetisi. Nah, biasanya dia akan muncul di sini. Karena ini tadi saya tidak melakukan kompetisi, maka tidak muncul. Jadi biasanya di sini ada peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa, peringkat 3 siapa. Itu seperti kuisis ya, leaderboardnya ada. Nah, ketika sudah ada leaderboard, selain leaderboard di sini tampil, kemudian Bapak Ibu juga bisa menampilkan dalam bentuk Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal klik show table, jadi dia akan berbentuk tabel di sini. Kemudian nanti tinggal insert as di sini nanti ada export ke CSV. Nah, itu sudah dalam bentuk Excel seperti itu. Oke. Itu tadi adalah untuk annotation setting ya, untuk yang di sini. Nah, selain annotation setting, ada juga yang namanya interactive quizzes. Interactive quizzes itu adalah tadi yang saya lakukan sama Bapak Ibu. Ada icebreaker. Icebreaker saya menggunakan 5 pilihan atau 5 pilihan soal, 5 pilihan jawaban yang bisa dijawab Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada multiple choice. Nah, Bapak Ibu bisa membuat soal menggunakan multiple choice, meminta siswa untuk menjawab pertanyaan melalui kelas point dan bisa menggunakan handphone lewat classpoint.app seperti itu ya. Contohnya seperti yang tadi, yang ini. Nah, seperti ini. Ini adalah multiple choice yang saya gunakan. Optionnya Bapak Ibu bisa 4, 3, 5 disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nanti ketika kita di sini nih, klik. Nah, ini akan muncul. Akan muncul settingan di sini. Multiple choice. Pilihannya ada berapa? 2K, 3K, 4K, atau 5. Kemudian mau jawabannya mau ada atau tidak, itu bisa. Kemudian kesempatannya berapa untuk siswa
satu kali kesempatan atau bisa berkali-kali. Kemudian ada durasi waktu. Durasi waktu juga bisa Bapak Ibu pilih di sini, ada 2 menit, 3 menit, kemudian 15 detik, 30 detik, itu bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya word cloud. Ini adalah jawaban singkat. Oke. Sorry. Oke. Kenapa nih? Only one question. Oh, dia hanya boleh 1 kali. Jadi ini kebetulan saya udah tampil di sini. Ini harus dihapus dulu. Saya delete dulu ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu boleh pilih seperti ini, kemudian muncul di sini. Sama, Bapak Ibu tinggal pilih berapa kali mereka mau menjawab. Di sini boleh pilih nih. 1 kali kesempatan kah, 2 kali, 3 kali, atau berkali-kali, boleh. Nggak usah dicentang. Ya. Kemudian juga sama waktunya juga bisa dipilih. Ini untuk word cloud, jawaban singkat. Hanya 1 kata biasanya. Kemudian ini ada short answer. Nah, ini jawaban pendek. Ini juga sama. Sama seperti tadi ketika saya bertanya. Nah, yang ini ya. Ini cool. Yang ini tadi. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki pertanyaan ini, dan jawabannya hanya jawaban singkat saja, boleh Bapak Ibu menggunakan short answer. Kemudian ada yang namanya slide drawing. Slide drawing ini adalah pilihan para siswa menggunakan gambar gitu. Drawing itu kan menggambar ya. Jadi bisa mencentang, bisa menceklis, kemudian juga bisa macam-macam gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan bisa dilingkari, gitu kan, bisa diceklis, bisa diapa-apai. Ini slide drawing. Kemudian yang upload image. Nah, ini tadi ketika Bapak Ibu saya minta mengupload, biasanya kalau saya matematika, saya pengen anak-anak itu mengerjakannya dulu di buku tulis, 1 soal, kemudian mereka foto, terus mereka upload. Gitu. Nah, itu lumayan juga bisa membuat antusiasnya lebih interaktif jadinya ya. Nah, inilah kehebatan Bapak Ibu, kehebatan kelas poin dalam mengoptimalisasikan pembelajaran atau sebagai bahan ajar yang interaktif. Dengan kita bisa membuat ini, maka Bapak Ibu belajarnya bisa lebih interaktif dari siswa. Tidak hanya Bapak Ibu menjelaskan segala macam, tapi yuk kita sama-sama kita buat siswanya aktif. Kemudian juga diharapkan betul-betul tidak ada siswa yang hanya diam saja atau apa saja. Cuman catatannya memang harus menggunakan handphone gitu ya. Nah, yang lainnya ini sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan mengenai kehebatan kelas poin berkolaborasi dengan PowerPoint. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan saya persilahkan sebelum nanti kita diskusi mengenai penginstalan dan bimbingan tugas. Oh iya, untuk tugasnya Bapak Ibu silakan membuat seperti ini, membuat icebreaker boleh, kemudian juga Bapak Ibu membuat media belajar, bahan ajar sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, kemudian gunakan interaktif kuis seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Boleh.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Iya, itu barengan. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh mengenai penginstalan juga boleh. Kebetulan di sini ada Pak Topik. Halo Pak Topik. Siap Siap ya. insyaallah. Iya. Nah, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih perkenalkan. Nama saya Umar. Maaf ini agak ribut sedikit nih. Sangat menarik ya. Ini suatu pembelajaran, salah satu media pembelajaran yang mungkin menurut kami hal baru. Apalagi ini kan terintegrasi dengan PowerPoint ya. Dia masuk bagian dari PowerPoint sendiri. Nah, saya sangat menarik dengan multiple choice itu. Boleh nggak Bapak peragakan satu soal saja? Gimana sih untuk membuat soal itu? Artinya satu nomor saja supaya kami bisa lihat bahwa penggunaan dari interaktif quiz ini seperti apa prosesnya, seperti itu Pak. Oke, baik. Karena tadi kan kita sudah tes ya, artinya teman-teman peserta tadi sudah tes gimana cara sebagai siswa. Kemudian kita mau buat nih, karena mungkin ini juga menjadi salah satu tugas kami nantinya, dan mungkin bisa dilihat satu saja penggunaan multiple choice, ya semuanya yang aplikasi yang masuk di dalam menu interaktif quiz itu. Terima kasih banyak. Baik Pak Umar. Pak Umar ini rekan saya yang luar biasa nih ya. Guru penggerak juga. Banyak sekali ini prestasinya Pak Umar. Oke, kita Bapak Ibu kita mulai untuk membuat ya seperti apa yang Pak Umar sampaikan. Sebentar saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak, sudah. Ini ada 7 slide. Saya tambahkan 1 slide di bawahnya saja. Oke, saya enter. Lah, kenapa di sini? Nggak apa-apa, di sini aja ya. Ini putih Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau membuat multiple choice mengenai apa? Ya, kalau misalkan saya kan matematika ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk membuat slide ini, Bapak Ibu kembali dulu ke home. Di sini. Oke. Oke, misalnya Bapak Ibu mau buat apa? Misalkan 2 ditambah 3. 3 sama dengan. Nah, sebetulnya ketika Bapak Ibu sudah punya PowerPoint, Bapak Ibu sudah tidak perlu ini lagi ya, bikin lagi. Bisa itu ditambahkan saja untuk kelas poinnya. Oh, berarti tetap dibuat di PowerPoint ya, Pak? Artinya Betul. konsepnya. Betul. Nah, ini sudah. Kemudian nanti akan ada pilihan. Misalnya gini ya. A2, B3, C4, 5, 6. Oke, ini sudah selesai soal seperti ini. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai ini, untuk menjalankannya Bapak Ibu kembali ke ignore class point. Ya. Kemudian kita pilih yang multiple choice. Sudah seperti ini. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Ini kan di sini choice-nya 4 nih. Dan sementara saya inginnya 5. Berarti Bapak Ibu geser dulu 5. Gitu. Kemudian competition mode supaya nanti ada di leaderboard-nya.
Oke, pilihannya apa? Tapi ini kalau misalkan tidak mau ditampilkan, boleh nggak usah di checklist. Jadi berarti kita nggak usah kompetisi. Tapi kalau mau, boleh silakan di checklist. Kemudian nanti waktunya berapa? 1 menit saja sudah cukup saya kira ya untuk soal seperti ini. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk memulainya, tentunya Bapak Ibu harus men-slideshow dulu. Ini saya ketutupan nih sama ini. Oke, kita sudah. Mana itu? Oke, silakan Bapak Ibu menjawab. Tadi. Itu. Terus orang 16 detik. Terus 13. Oke, sudah cukup. Saya close. Kemudian kita lihat leaderboard-nya, karena ini kompetisi. Nah, juara satunya ada Ibu Neni. Kemudian keduanya Maimunah. Ibu Maimunah, kemudian Bu Nuliat. Nah, ketika Bapak Ibu mau melihat dalam bentuk tabel, Bapak Ibu tinggal show. Ini dalam bentuk tabel. Kemudian Bapak Ibu mau mendownload hasilnya, ya, langsung ekspor. Oke, Bapak Ibu tinggal simpan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu. Oke, save. Seperti itu. Oke, Pak Umar, bagaimana Pak Umar? Bisa menjawab? Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi itu prosesnya ya. Terus Ya. kalau misalkan kami sudah membuat seperti itu desainnya, untuk di-share ke anak-anak apa itu dalam bentuk maksudnya di gadgetnya mereka? Oke, untuk para siswa itu alhamdulillahnya nih tidak perlu pusing nih ya, tidak perlu pusing untuk download ClassPoint, tidak perlu. Tetapi siswa perlu masuk ke dalam browser atau link ini. Jadi pada saat nanti tadi saya lupa ya, pada saat setelah saya membuka ini, nah ini kan ada kode kelas. Boleh diklik seperti ini, ya. Nah ini ada URL-nya, Pak Umar. URL-nya itu classpoint.app. Jadi siswa boleh ketik di browser classpoint.app, gitu. Atau ini ada kode QR, boleh di scan kalau yang punya. Kalau yang tidak langsung lewat classpoint.app, kemudian masukkan kode ini, kode kelasnya. Berarti tanpa siswa harus mendownload ClassPoint juga ya maksudnya? Artinya Nggak tinggal kode itu aja yang buka kita Classpoint share. app itu. Udah masuk kode. Oh berarti ya simpel sih. Iya gitu. Memang sesimpel ini, makanya saya juga beruntung sekali nih ketemu Umi, ketemu Pak Depuspo, ketemu Pak Taufik, ini Bu Fitri juga luar biasa kemarin itu. Akhirnya saya bilang gini, wah saya punya banyak PowerPoint Pak Umar, saya punya banyak PowerPoint yang pernah saya gunakan, iya kan? Tetapi saya tidak bisa interaktif. Saya hanya menjelaskan. Paling kalau mau interaktif, saya stop dulu penjelasannya. Oke, silakan kerjakan yang ini, gitu ya. Jadi mereka mengerjakan. Jadi stop dulu. Nah kalau ini kan bisa langsung, oke, masuk. Semua siswa bergerak. Dan ini luar biasa menurut saya Pak Umar. Semoga Pak Umar bisa mengaplikasikannya ya Pak ya. Insyaallah saya sudah mulai tertarik sih melihatnya, artinya baru sih. Oke, siap. Ditunggu Pak hasil tugasnya.
Ada lagi Bapak Ibu mungkin di sini yang mau bertanya masalah penginstalan. Di sini ada Pak Kadek. Halo Pak Kadek. Oh, ada Bu Eka nih. Bu Eka, raise your hand. Silakan Bu Eka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gini Pak Jajan, kita mau membuat tugas untuk anak-anak. Itu kan kita seperti penjelasan Bapak, kita bisa menggunakan PowerPoint yang sudah kita buat. Betul. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan atau mengupload PowerPoint yang sudah kita buat itu ke dalam ClassPoint? Sekian, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikumpulin dulu apa langsung dijawab nih ya? Langsung jawab aja Pak. Langsung jawab ya. Baik. Begini ya Bu Eka. Kita cari dulu PowerPoint-nya. Misalnya, saya belum share ya. Oke, misalnya saya punya PowerPoint tentang penerapan model aktualisasi pramuka ya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu jangan khawatir. Ini mungkin lagi ini. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya PowerPoint, ketika Bapak Ibu klik, Bapak Ibu lihat aja di sini. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah download PowerPoint, itu udah otomatis akan ada di semua PowerPoint Bapak Ibu. IGNU ClassPoint. Artinya kalau udah ada IGNU ClassPoint, Bapak Ibu ya sudah, berarti sudah bisa melakukannya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya ini. Ketika misalnya ada ini kurikulum 2013 tentang masalah kepramukaan, gitu ya. Pramuka ini kan harus diaplikasikan. Misalnya di sini. Nah, ini struktur materi kegiatan model blok. Ini misalnya kita sudah menjelaskan ini ya. Misalnya gini, Bapak Ibu, materi kegiatan model blok itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi pendidikan kepramukaan. Yang kedua, penguatan karakter. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah. Yang keempat adalah muatan mata pelajaran. Oke, nah sekarang kita akan buat pertanyaannya. Sama langkahnya Bu, tinggal nambahin aja. Langsung tulis soalnya di sini. Misalnya, sebutkan salah satu model blok. Nah, karena sebutkan, berarti saya akan menggunakan short answer. Klik short answer, sudah muncul di sini. Oke. Kemudian kita akan tampilkan ya Bapak Ibu. Saya harus naikin dulu ininya. Kalangan. Kembali ke sini. Oke, silakan Bapak Ibu menjawab. Apa aja Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu ingat. Gak nangkep tadi Pak. Segimana? Saya juga lupa tadi.
Log maybe. Blok 2. Oke. Contohnya seperti itu ya. Oke. Bagaimana Bu Ika bisa menjawab? Halo? Halo, ya Pak? Ya, sudah terjawab Bu, bagaimana? Sepertinya masih kurang jelas ya, masih bingung. Bingungnya? Jadi seperti ini, ketika kita sudah mendownload aplikasi ClassPoint, ya. Kemudian kita kan akan membagikan materi kepada anak menggunakan ClassPoint. Betul. Nanti ada berisi kuis interaktifnya. Betul. Nah, yang saya tanyakan tadi itu bagaimana cara kita memasukkan? Kita ini sudah punya materi PowerPoint yang sudah kita buat sendiri. Kemudian akan kita upload, kita masukkan ke ClassPoint. Nah, caranya itu seperti apa gitu? Itu loh, Pak. Ya, tadi seperti saya bilang, Bu. Tadi. Ibu diklik aja PowerPoint Ibu ya. PowerPoint Ibu diklik. Nih, Bu, nih saya ulang nih ya. Coba dari awal deh, Pak. Dari Mungkin awal. pertanyaannya apakah ibunya sudah download berhasil apa belum kali Pak install? Belum. Nah, iya, ya, Bu. itu agak susah, Bu. Jadi, Bu, gini. Sebenarnya gini, Bu, simpelnya. Ibu, ini saya share screen lagi ya. Misalnya Ibu, misal saya sudah punya, ini saya ambil di downloadan ya. Nah, ini downloadan saya ya, Bu ya. Ibu bisa lihat downloadan saya. Bu Ika. Ya, Pak. Bisa lihat kan downloadan saya? Ya. Oke, saya cari PowerPoint. Banyak lagi. Punten Pak, mungkin karena ibunya belum download, belum install, jadi belum nyambung Pak penjelasannya tadi. Betul. Oh iya, saya kira aplikasinya itu terpisah loh Pak antara enggak Bu. PowerPoint-nya. Nah, jadi ketik nih, saya klik ya PowerPoint yang baru nih Bu Ika. Nah, saya klik mengenai komunikasi terampil bagian 2. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini saya belum masukkan ke ClassPoint ya Ibu, Bu Ika. Tetapi kalau Ibu sudah download PowerPoint yang Ibu sudah punya, ketika Ibu klik, Ibu akan ada tulisan ini nih, in new ClassPoint. Sudah ada tulisan ini nih. Nah, in new ClassPoint. Nah, kalau sudah ada ini, Ibu tinggal menambahkan ini aja, interaktif kuisnya. Ditaruh dimanapun itu sudah bisa jalan. Belum terlihat itu, Bapak. Belum terlihat Pak Jajang, baru kelihatan itunya aja PowerPoint-nya. Wah, udah mulai loading nih sepertinya. Sebentar. Kayaknya udah mulai loading nih, Pak. Iya, udah mulai loading nih, bahaya ini. Enggak loh, Pak. Kemudian tanda-tanda yang baik itu, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Aman. Nah, ini ada in new ClassPoint, kelihatan nggak? Iya. Bu Ika di atas nih, kelihatan nggak Bu Ika? Iya, nah, kelihatan. Ini PowerPoint yang saya miliki, ini kan belum gabung ke ClassPoint. Tapi kita tinggal klik saja PowerPoint-nya, udah otomatis dia ada nih. Kalau kita sudah download ya Bu ya, syaratnya mesti download. Iya. Oh iya, Nah, kalau sudah ada ini udah bisa jalan. Gitu ya Bu Ika? Oke, siap. Terima kasih. Download dan install Pak Jajang. Download dan install. Oh iya, download dan install. Betul. Makasih Pak Taufik. Ya, oke, makasih Pak Jajang. Pak, ada lagi pertanyaan, Pak. Boleh bertanya lagi? Sebentar, ini ada Bu Yeni sama Kak, saya dari tadi mau nanya. Ya, Bu Yeni sama Waki dulu nih yang udah raise your hand. Boleh Bu Yeni, silakan. Iya, mau tanya. Saya udah pernah belajar ini dan sudah pernah praktek di kelas. Ya. Itu untuk kemarin itu sepertinya cuma 5 slide ya Pak, itu maksimal. Tapi karena ada apa ya, trial itu 1 bulan, itu kan bisa lebih dari itu. Nah, yang saya tanyakan, kalau misalnya sudah habis masa waktunya itu, kalau mau
biar jadi bisa lebih dari 5 slide lagi bagaimana ya Pak? Terima Baik. kasih. Umi masih ada nggak Umi? Ada. Saya langsung Mantap. serahkan ke Umi saja ya. Silakan Umi dibantu Jadi menjawab. begini, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini nanti akan dapat kode pro 1 bulan setelah Pak Jajang mengajukan ke kelas poin. Jadi Pak Jajang harus cepat nih masukin ke kantong tugas TOT. Lalu setelah nanti ada sertifikat TOT-nya mengusulkan ke kelas poin. Nah, Bapak Ibu jangan keluar dari grup dulu karena nanti setelah Pak Jajang di ACC jadi CSC, Bapak Ibu akan mendapat kode pro 1 bulan. Lalu habis gimana caranya? Bapak Ibu gabung di komunitas kelas poin Indonesia. Ada FB-nya, ada Telegram-nya, ada Instagram-nya. Nah, di situ banyak kegiatan-kegiatan dari kelas poin yang biasanya membagikan kode pro Bapak Ibu. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bahkan kadang-kadang kalau beruntung bisa 1 tahun. Nah, jadi tapi kalau Bapak Ibu mau beli bisa. Kode pro 1 bulan sekarang lagi promosi sampai besok Bapak Ibu dari 1.560.000 sekarang hanya 300.000. Kalau Bapak Ibu berminat nanti boleh Japri saya bantu. Tapi kalau 1 Bapak Ibu tahun teh, 1 tahun. ya 1 tahun harganya 300.000. Betul. Yang harganya aslinya itu 1.560.000 ya atau $90. Nah, besok itu hari terakhir Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu mau membeli. Tapi kalau mau gratisan bisa ya Pak Jajang ya. Caranya ikuti kegiatan-kegiatan kelas poin. Seperti itu Ibu. Ya Bu, terima kasih. Bu, boleh di-share linknya Bu? Maksudnya IG-nya apa? Supaya kami bisa lihat. Taufik, Kak Puspa bisa nggak dikasih link? Bentar dulu, link komunitas. Aku lagi nge-share sesuatu soalnya. Oke, Oh, gini iya. aja Umi. Nanti saya Siap. share, nanti saya share di grup ya. Oh, Bapak iya. Ibu nanti untuk itu bagian dari tugas silakan nanti saya akan kirimkan materi, link, panduan, juga daftar hadir. Nah, itu semua nanti Bapak Ibu isi dan Bapak Ibu bisa masuk komunitas di sana. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk deadline tugasnya sampai kapan ya Pak? Soalnya kelas poinnya saya belum aktif nih Pak. Nah, kalau bisa secepatnya karena biar Bapak Ibu bisa dapat pro secepatnya, itu bisa digunakan nanti dalam proses pembelajaran. Lumayan Bu, 1 bulan. Sama seperti saya nih, saya keliling Bu. Alhamdulillah sudah dapat setahun saya. Oh, asik. Nah. Sama materi bagi ya. Pokoknya saya nggak pernah lepas kalau ada yang lagi ngisi. Bapak Ibu, jadi begini, kalau untuk tugas Bapak Ibu pakai yang free dulu, yang hanya 5 slide aja dulu. Nanti setelah Pak Jajang mengajukan ke CSC kan baru dapat kode pro 1 bulan tuh. Nah, Pak Jajang tugasnya juga jangan banyak-banyak karena Bapak Ibu kan masih pakai yang free. Betul. Sehingga jangan banyak-banyak slide-nya, cukup 5. Tapi Bapak Ibu bisa memahami itu. Nanti setelah Pak Jajang mengajukan baru kan dapat kode pro 1 bulan dari kelas poinnya, baru bagikan ke Bapak Ibu begitu. Iya. Lumayan Bapak Ibu 1 bulan. Tapi Itu Pak mau tanya dulu Pak. Ya, silakan Pak. Apa sih perbedaan, maksudnya keunggulan apa yang bisa kita peroleh ketika kita membeli yang pro itu? Kan artinya kalau ada yang gratis dengan pro tentunya ada hal baru ketika pro itu kan, artinya kelebihan dari gratis itu. Atau sama aja atau gimana? Tidak. Ada. Apa aplikasi yang kita bisa nikmati lagi ketika kita beli yang pro itu? Maksudnya ini ya, yang gratisan ya. Bedanya gini. Selain slide-nya itu. Boleh aku nambahin ya. Bedanya kalau Bapak beli yang 1 tahun, ketika Bapak upgrade to Pro, itu kuncinya langsung hilang, Pak. Tapi kalau Bapak pakai yang Pro Trial, yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu masih akan tertera upgrade to Pro karena belum upgrade yang asli. Tapi antara yang Pro 1 tahun dengan yang Pro Trial, perbedaannya Bapak Ibu bisa dipakai free dengan yang Pro. Kalau free hanya bisa 5 slide untuk
fitur soalnya, lalu mengundang siswanya hanya 20 orang dan tidak bisa 25 teh, 25 teh. 25 ya? Oh ya, Ini Umi 25. boleh dilihat di slide mungkin. Ya 25. Aku sambil share soalnya. 25 dan tidak bisa diekspor ke CSP Bapak Ibu, bedanya itu. Tapi kalau Pro 1 tahun dengan Pro trial bedanya hanya di tidak hilang gemboknya aja sih. Saya tambahkan tadi Pak Jajang ya. Iya, silakan Pak D. Untuk yang 1 tahun itu biasanya, nah ini kebetulan untuk ini sudah dekat ini waktunya ada kelas poin seri 2. Nah, itu yang biasanya yang 1 tahun itu yang menikmati dulu untuk perubahan atau penambahan fitur yang ada di sesi 2 seperti itu Pak Jajang. Oke. Berarti lebih keren lagi ya Pak D ya. Iya, jadi kalau yang beli Pro 1 tahun itu akan menikmati versi 2-nya lebih dulu beberapa bulan sebelum yang Pro trial gitu. Jadi kalau Pro trial itu baru bisa merasakan beberapa bulan setelah gitu. Yang Pro 1 tahun merasakan itunya, fasilitasnya gitu. Gitu. Begitu Bapak. Pak Umar. Gimana Pak Umar? Sudah ini saya Gimana, tampilkan ya perbedaannya nih ya, basic dengan pro ya. Kalau untuk basic hanya 5 pertanyaan, kalau untuk pro pertanyaannya tanpa batas. Kalau untuk basic yang bisa ikutan join dalam kuis tadi hanya 25 peserta. Tetapi kalau misalnya pro itu 200 peserta. Kemudian kalau untuk basic semua tipe pertanyaan. Jadi dua-duanya sama nih, semua tipe pertanyaan bisa. Kemudian kalau leaderboardnya juga bisa yang basic, pro juga. Anotasi slide-nya juga bisa, papan tulis digital bisa. Nah, kalau ini lebih ke unggahnya. Tadi kan leaderboard-nya itu mesti diunggah ya Bapak Ibu. Bisa diunggah ke dalam bentuk CSP. Nah, kalau basic nggak bisa. Itu ya Bapak Ibu. Oh ya, itu ya. Oke, jelas. Kelihatan ya di ini slide-nya kelihatan kan? Pak, kelihatan ya. Oke, Ibu Yeni sudah share Bu Fitri untuk komunitas kelas poin di Facebook, Instagram. Bu Fitri sudah meng-share di chat. Silakan Bapak Ibu langsung klik saja nanti masuk di kelas komunitas. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Bu Yeni udah bertanya belum? Bu Yeni silakan. Mau tanya lagi, kalau misalnya mau yang Pro 1 tahun itu nanti saya menghubungi Ibu siapa, dan di sini ada di grup atau enggak ya? Ada Bu. Ada di grup Bu. Nomorku di grup kan bukan nomor yang ini. Saya masukin yang itu. Soalnya ya nanti kalau saya menghubungi bisa dimasukkan Bu sama Pak Jajang Bu. Nanti Japri Umi aja ya. Soalnya besok hari terakhir Bapak Ibu harga promonya ya. Iya. Iya, maksudnya saya Japri ke nama siapa ya Bu? Nama saya Umi Fira Lestari Bu. Nanti Pak Jajang masukin ke grup Bu. Ya, nanti Orang Bogor Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama nanti ya Bu ya. Oke, Bu Oki. Bu Oki ada yang mau ditanyakan, silakan Bu Oki. Iya Pak, sebetulnya tadi pertanyaannya sudah dijawab sih. Saya ingin tanya aja seperti kapasitas yang ikut masuk. Tapi tadi Bapak sudah jawab ya, perbedaannya ada di basic sama pro. Nah, kemudian ada pertanyaan lain. Ketika saya sedang mencoba itu tadi Pak, kan udah saya saya download, install dan harus sign up ya. Berarti ada 3 tahap sebetulnya kan ya. Betul. Kita download, kita install, kemudian kita sign up gitu. Betul. Nah, saya coba tadi yang dengan pertanyaan Bapak, walaupun saya guru bahasa Inggris, tapi saya coba yang 2 kali 3 tadi Pak. Saya cobain 2 kali 3 dengan pertanyaan multiple choice tadi atas dasar permintaannya Pak Umar. Nah, ketika saya kemudian mencoba yang lain itu nggak bisa Pak, katanya ini cuman buat 1 slide itu cuman 1 pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya nih tadi saya dari multiple choice, kemudian karena tadi kan masih basic kan berarti kan cuman 5 ya bisanya.
multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, sama image upload yang bisa Canva untuk menggunakan interaksinya kan yang 5 slide aja. Nah, kalau misalnya dengan soal yang sama, saya misalnya multiple choice tadinya. Kemudian saya mau ganti dia dengan soal yang sama tapi pakai cara yang lain. Itu tadi nggak bisa ya, Pak ya? Harus memang sendiri-sendiri gitu ya, Pak ya? Soalnya. Oh, Ibu kasusnya mungkin sama seperti saya. Sebetulnya bisa, Bu. Ini kan Saya bantu Pak Jajang begini. Satu slide itu satu pertanyaan, Ibu. Nah, ya, kalau paham, Ibu mau satu slide itu satu pertanyaan, satu fungsi. Nah, kalau Ibu ganti ke slide berikutnya dengan soal yang sama, pakai fasilitas yang kedua, misalnya itu udah dihitung 2, Bu. Jadi gini nih, kasusnya seperti tadi saya. Mungkin Bapak Ibu lihat saya tadi beberapa kali tetot ya. Ketika saya mau mengklik itu tetot, ketika saya mengklik itu tetot. Nah, caranya Ibu kan sudah bikin soal yang sama. Pilihan interaktif kuisnya kan masih nempel, Bu. Dihapus dulu, Bu. Oh, gitu caranya. Ya, Oke. caranya dihapus dulu ya. Paham. Ya, Oke. Ini kan sebetulnya jawaban Ibu tadi saya juga paham, Bu, gitu ya. Maksud saya tuh tadi untuk trial error saya gitu loh, Pak. Pas saya coba-coba, loh ternyata kok nggak bisa. Oh, berarti itunya harus dihilangkan dulu ya. Harus dihilangkan dulu, betul. Tadi saya begitu, Bu. Tadi kan tadi kalau Ibu lihat saya beberapa kali itu, makanya saya hapus dulu, kemudian saya ganti. Udah betul. Ya, jadi baik. Dihapus dulu ya, Bu ya. Makasih. Ya, makasih, Pak. Berikutnya Ibu Maimunah. Ya, Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Dengar, Bu. Oke, makasih, Pak. Saya gini, tadi saya coba di sekolah, saya tampilkan pakai proyektor, pakai infocus maksud saya kan. Betul. Tapi gimana ya? Ketika saya menggunakan, apakah ini tergantung apa maksudnya ya? Proyektornya harus tertentu. Kemarin saya pakai dengan proyektor merek Canon, nggak ada masalah. Hari ini proyektornya beda merek, tapi saya lupa tadi lihat di sekolah itu yang tersedia yang tidak dipakai guru lain, nggak bisa nampil di proyektornya. Kalau bisa di saya nggak bisa di proyektor. Nah kalau yang saya cabut anak-anak bisa lihat, di saya nggak bisa. Jadi saya nggak bisa mengklik jenis-jenis apanya tadi interaktif kuisnya. Misalnya kalau untuk kelihatan ya. Nggak bisa, jadi saya nggak bisa operasikan. Akhirnya hanya saya buat saja tanpa proyektor karena toh memang tetap tersambung ke HP anak-anak. Itu gimana ya? Kalau dari IT-nya yang gimana? Pak Taufik mungkin boleh bantu menjawab, Pak. Iya, makasih. Saya dari Taufik, Bu Maimunah ya. Jadi itu biasanya pertama Ibu setting duplikat dulu di laptopnya, atau bisa juga Ibu buka PowerPoint. Ya, saya izin share screen aja dah biar ya. Boleh Pak ya? Boleh Pak? Iya boleh Pak, silakan. Sebentar saya screen dulu. Oh iya. Silakan. Nah jadi begini ya Bapak Ibu ya, sudah terlihat. Jadi saat di sini saat slide slow Bapak Ibu ya, terlihat tampilan Pak ya di layarnya ya. Ya Pak, terlihat. Di sini ada Ibu pilih dulu slideshow, jadi di tab di atas ini Ibu pilih slideshow dulu, kemudian untuk monitornya ini jangan otomatis Ibu pilih yang primary monitor. Nah itu di situ settingannya. Nah, itu biasa sih insya Allah masuk kemana aja di proyektor manapun insya Allah sesuai dengan apa yang tampak di laptop maupun di proyektornya Bu gitu. Oh ya, kemarin sih nggak ada saya apa-apain, langsung bisa. Ya Terus memang tadi hari ini jadi nggak enjoy. Berarti Bu mau diapa-apain itu? Iya. Iya benar Bu. Tadi dari monitor tadi ya Pak ya? Iya, dari slideshow dulu Ibu, dipilih di tab-nya dulu, dibuka PowerPoint-nya, kemudian pilih tab slideshow, kemudian di monitor pilih primary monitor Ibu.
Biasanya kalau yang belum disetting biasanya tuh masih pilihannya otomatis ya. Jadi nah kenapa otomatis? Jadi tergantung ke kita masuk ke proyektornya Bu. Ketika proyektornya itu sudah setelannya itu duplikat biasanya. Jadi di laptop kita nyala, di proyektor juga nyala. Tapi kalau kita settingan di proyektornya itu hanya only monitor, only proyektor, maka otomatis di laptop kita biasanya tidak tampak Bu. Jadi makanya kita setting ini di sini di primary monitor dulu. Ya. Kalau ini insya Allah, ya insya Allah kalau ini Bu enggak masalah Bu, biar di proyektor manapun insya Allah enggak masalah ini. Oh, makasih banyak Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Nanti aku kasih deh ya itunya ya, screenshotnya ya Pak Taufik, Pak Jajang ya. Aku titip di Pak Jajang, nanti Pak Jajang bagikan ke grup ya. Siap, siap. Mantap, Oke, mantap. Berikutnya ada Bu Maimunah lagi, silakan. Mana ya? Nah, oke. Nanti Udah jangan Pak lupa tadi. Oh, udah. Udah tak yang barusan saya proyektor. Bu Oki. Ini udah juga. Sudah Bu Oki. Sudah semua. Iya. Oke, ini tadi siang ada yang bertanya begini Pak Taufik. Ini memang spesial buat Pak Taufik sepertinya ya. Kalau untuk Chromebook bagaimana Pak Taufik? Oh iya. Untuk sementara ClassPoint hanya berbasis Windows Bapak Ibu. Jadi untuk yang berbasis Chromebook kemudian Mac OS itu masih belum bisa untuk sementara. Mudah-mudahan lah ke depannya bisa gitu. Jadi untuk yang Chromebook masih belum bisa support ya Pak Taufik ya? Iya, ya benar. Oke. Baik. Ini berikutnya. Pak Jajang udah aku simpen di chat itu ya, nanti bagikan ke grup ya. Ya, kalau Bu. mau aku dimasukkan, masukkan aja. Oke, baik. Kan Diko belum menemukan aku. Lagi pakai acara nomor lain, ngintip-ngintip. Bukan kan itu dapatnya di FB. Oh iya. Di FB itu memang tidak di HP yang ini. HP yang ini khusus WA doang. Soalnya berat kalau ada FB-nya. Siap. Ada rekaman YouTube-nya insya Allah ada Bu. Untuk malam ini ya. Untuk yang sesi pagi tadi nggak sempat saya rekam. Mungkin agak error. Jadi saya agak lupa saya. Cara dapat ini ada pertanyaan. Enggak. Ini izin saya on the way, jadi saya monitor saja. Saya kalau dipanggil nggak bisa ini. Monitor gitu. saja. Oke. Yang mau manggil kamu siapa? Baik Pak De, makasih banyak ya Pak De. Udah Hati-hati, Pak hadir di De. sini ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hasrul ya. Cara dapat kode ClassPoint yang akan di-share ke siswa. Pak Hasrul, halo. Masih ada nggak Pak Hasrul nih? Masih Pak, masih. Masih perlu dijawab Pak? Boleh. Slideshow Pak, di slideshow. Ya, ini Bapak tinggal men-slideshow saja. Ini Bapak, nih terlihat Pak tampilan saya? Terlihat nggak Pak? Ya, terlihat. Terlihat ya. Kemudian nanti kita slideshow. Ini. Nah, Bapak lihat di sebelah kanan Pak. Paling pojok kanan. Ada Pak? Oke. Nah, itu kan ada diklik. Nah, tuh Iya. gitu ya Pak. Nanti siswa lihat ininya aja nih. ClassPoint.app, kemudian masukkan kodenya. Oke, makasih. Sama-sama Pak. Kemudian tadi masih ada yang bertanya di sini. Apa tadi itu? Bapak Ibu intinya pakai ClassPoint itu enaknya semua data yang kita terima dari murid kita itu tersimpan di PowerPoint kita Bapak Ibu, jadi nggak memberatkan ya, murid nggak install gitu, enaknya di situ sih Bapak Ibu. Ya betul. Jadi apa yang sudah, kalau dulu kan Bapak Ibu punya PowerPoint-nya mungkin bagus-bagus, tetapi kan tidak bisa berinteraksi ya, tidak bisa berinteraksi dua arah.
Nah, kalau sekarang ini dengan fasilitas kelas poin bisa ada interaksi. Jadi ada pertanyaan yang bisa diajukan. Jadi bukan cuma kita saja menjelaskan, tapi bisa juga mereka lewat tulisan gitu ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Pak Umar, Bu Yeni, angkat tangan lagi. Saya angkat kaki boleh nggak? Ya. JJ mau bertanya lagi nih. Pak JJ, Ya, silakan Pak Umar. Deket banget nih. Silakan. Pak JJ, saya mau bertanya nih, kebetulan ya. Ini kan yang dijelaskan tadi mengenai gimana buat multiple choice ya, dan beberapa itu kan kalau kebutuhan guru itu ketika kita sudah membuat soalnya kan ketika saya mencoba baru aplikasi itu yang betul nilainya poin ini kita juga bisa membuat soal uraian dan kemudian ada nilainya seperti itu. Oke. Artinya kalau di generasi ini uraian Bapak, apakah dia bisa kalau di generasi ini belum ada penskoran untuk urai, Bapak. Mudah-mudahan sih di generasi versi 2 sesuai masukan kita-kita bisa ada penskoran ya untuk isai ya Pak Jajang ya. Ya Pak Taufik ya. Ya, siap. Jadi gitu, ini belum ada penskoran ya kalau untuk uraian ya. Iya. Karena kan ini ya maksudnya baru versi 1. Terus kan kita kasih masukan. Semoga sih di versi keduanya nanti akan banyak masukan-masukan kita yang diterima oleh pihak kelas poin gitu. Jadi untuk saat ini belum bisa ya Pak Umar. Ditunggu sesi kedua. Seri kedua maksudnya. Mau tanya Pak Jajang, boleh mau tanya? Silakan. Tadi ya, dengan Pak siapa ini? Dengan Pak Limbong, Pak Jajang. Paham. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Tertarik tadi kalau 1 tahun berapa tadi Bu ya? 300 ya? Betul. 300.000 Pak. Kalau misalnya institusi membeli ada diskon enggak? Kalau sampai 100 guru ada Pak. Kalau sampai 100 guru itu ada harga khusus sekolah. Tapi kalau di bawah 100 dia tetap satu akunnya 300 Pak. Apakah dengan sudah ikut komunitas ada pertimbangan lain gitu tidak harus 100? Oh, aturan dari kelas poinnya seperti itu Pak. Kita kan nggak naikin harga, kita cuma menyampaikan saja, tidak ada dari harga aslinya kan $90 Pak. Itu kita sudah minta harga Indonesia di negara kira-kira lain. kalau kita mengusulkan misalnya kebetulan saya mengajar mahasiswa gitu kan, mahasiswa itu kan perlu juga ingin mempraktekkan begini. Nah, bisa ndak usulan ini disampaikan kepada pihak kelas poin gitu, ada pertimbangan khusus lah. Kan untuk mendapatkan 100 itu ya agak repot juga. Betul. Bagaimana Pak Jajang? Mungkin ini kan cuma usul ya. Mudahan di kelas poin tahap kedua mungkin ada consider yang mereka bisa pertimbangkan. Betul. Makasih Pak Jajang. Ibu sama-sama. Iya Pak, berarti nanti saya tampung dulu ya Pak. Nanti saya tampung, kemudian nanti saya coba sampaikan. Ya kalau mudah-mudahan bisa ya bersyukur, kalau tidak ya mohon maaf Pak gitu ya. Baik, terima kasih. Karena udah pernah disampaikan Pak Jajang, jadi kita sampaikan kalau nggak 100 boleh nggak dapat harga komunitas? Jawabannya belum bisa gitu. Belum bisa ya. Kalau ada bocoran Bunda, kalau 100 itu berapa ya dapat diskonnya? Sebentar ya, 100 itu kalau tadi 300 itu berarti dia kayaknya di 150-an ya kalau 100 itu ya. Sebentar saya cek. Lagi berarti ya. Aku cek dulu ya sebentar ya. Berarti kan kalau komunitas ini sepakat kan semuanya kan sudah ada 100 gitu ya. Wow, luar biasa Bapak ya kepikiran ke situ. Benar Pak, benar. Karena memang tertarik banget, arsinya nanti asik-asik dipakai 1 bulan habis gitu kan. Bapak sering-sering ikut pelatihan Pak.
Kayak saya, Pak. Sudah dapat setahun saya, Pak. Sebentar ya. Nanti saya kabarin ya Pak. Saya harus cari dulu soalnya Ya Umi chatnya. disimpan dulu aja. Ya Nanti Bun, makasih Bun. Makasih Ya. Pak Jajang. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya lagi Pak. Silakan Bu Mau Yeni. tanya. Untuk jumlah atau banyaknya kalimat, misalnya bikin bacaan, soal bacaan itu, apakah nanti mempengaruhi untuk loadingnya itu atau gimana ya Pak? Karena kan di sekolah kami sinyalnya itu agak susah. Jadi kemarin itu hanya saya, kalau misalnya seperti itu, saya coba yang pakai bacaan itu kan lama sekali. Kemudian mungkin itu solusinya dibuat gambar ya Pak, terus di screenshot diberikan, ditaruh di slide-nya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, pada prinsipnya. Pak Jajang belum dijawab ya. Kalau harga sekolah 100 guru itu 15 juta. 15 juta dibagi 100 guru berarti seorangnya 150.000 kan? Iya, benar. Iya. Oke, makasih Umi. Berarti 150.000 ya Pak. Oke, baik. Menjawab pertanyaan Bu Yeni. Bu Yeni, untuk sebetulnya untuk masalah loading ya Bu ya. Memang masalah loading itu berkaitan dengan namanya kilobyte Bu. Nah, kilobyte itu berkaitan dengan yang namanya banyaknya font atau besarnya image yang digunakan. Jadi, semakin besar image itu akan semakin lama. Semakin banyak font yang digunakan itu akan semakin lama. Dan itu akan menghabiskan. Itu konsepnya dulu ya Bu ya. Itu konsep dalam penggunaan internet. Jadi memang itu sangat mempengaruhi. Nah, kalau untuk mensiasatinya, tentunya memang berarti Ibu harus mengurangi ya Bu, fontnya jangan terlalu banyak. Kalau perbandingan antara font dengan gambar, sebetulnya itu lebih besar gambar. Gitu. Oh. Kalau font dengan gambar sebenarnya lebih besar gambar. Ya betul, lebih besar gambar. Tetapi kalau misalnya ternyata gambar kok bisa lebih mudah dibuka, ya monggo, berarti bisa dialihkan ke dalam bentuk gambar. Seperti itu ya Bu. Ya karena kan mapel saya kan bahasa Inggris, nanti kan banyak bacaan-bacaan itu toh Pak. Nah, betul. Ininya seperti itu, tapi kemarin itu nyoba kok kalau yang banyak itu kalimatnya kok nggak bisa. Bu, usul Bu, Pak Puspo itu kan guru bahasa Inggris juga Bu. Mungkin Ibu bisa sharing sama Pak Puspo Bu. Oh ya, di grup ini juga ya Bu? Ada di grup Pak Puspo. Ada di grup Pak Puspo. Beliau kan guru bahasa Inggris SMA. Mungkin dari segi untuk bikin soal bisa konsultasi sama beliau Bu, karena beliau pun sudah menerapkan kelas poin ini di pembelajaran sehari-hari untuk kuis, untuk apa gitu. Jadi mungkin kayaknya lebih asik diskusi sama Pak De Puspo ya Pak Jajang ya. Boleh, silakan. Oh ya, di grup namanya juga ada Pak De Puspo juga. Gitu. Ada Puspo Bu, cari Puspo Andoko. Ya, kebetulan saya juga guru bahasa Inggris SMK gitu, jadi kan tidak jauh amat. Iya betul. Ya, pas tuh. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Pak Jajang, satu lagi ini. Saya semakin penasaran ini mengenai kelas poin ini. Kok semakin larut semakin penasaran nih saya. Silakan. Nah, Pak Jajang, selain kebutuhan guru itu, selain membuat soal, tentunya kita juga itu sebagai seorang guru membuat sebuah konten ya, baik itu media pembelajaran. Nah, apakah di kelas poin ini kita bisa mendesain video pembelajaran itu? Apakah mungkin bisa dalam bentuk video pembelajaran yang bisa di-share ke siswa? Atau seperti apa model untuk membuat media pembelajaran di kelas poin ini? Yang sederhana aja Pak mungkin. Iya, sebenarnya kalau untuk kelas poin ini hanya pembelajaran interaktif Pak, belum bisa membuat video. Tetapi MPI ya? Iya. Tetapi kalau untuk PowerPoint itu kan sekarang PowerPoint yang di atas 2000 berapa ya? 19 atau berapa Pak Topik? 2000 berapa sudah bisa bikin video ya Pak ya? 19 Pak, 2019. 2019 ke atas itu sudah bisa bikin video. Untuk itu maksudnya yang 2019 yang bisa tampak gambar Pak, maksudnya yang kita bisa tampil muka kita langsung di lewat PowerPoint.
Tapi kalau Ya, yang lainnya bisa rekam disimpan suara jadi aja. video, disimpan jadi video juga Maksudnya, bisa, Pak. Umar sinyalnya. Karena di kita juga prosesnya belum ada ya Bu ya, saya belum jawab apa-apa. Pak Umar belum ada suaranya, suara yang lain. Ya, jadi Pak Umar untuk saat ini belum bisa Pak Umar untuk membuat video di kelas poin. Jadi kelas poin ini hanya pembelajaran interaktif saja dengan interaktif kuisis dan juga penggunaan anotasi setting saja. Ya. Faktor malam tuh Teh Umi. Belum ngopi dia, belum ngopi. Oh, belum ngopi. Mungkin maksud, halo Pak. Ya. Tapi kan di PowerPoint itu memang bisa untuk insert video kan Pak ya dari luar. Betul. Ya mungkin kalau satu video kemudian 5 slide pertanyaan itu boleh kan Pak ya kayak gitu Boleh. ya? Boleh. Setelah nonton ini gitu kan, apa anak-anak apa gitu, tulis apa mungkin tujuannya atau apa seperti itu gitu kali ya Pak ya? Iya itu boleh Bu. Jadi memang berarti memang bukan hanya pertanyaan ya, boleh materi ya yang kita share ya. Betul. Jadi memang aplikasi ini Pak Umar bisa digabungkan antara materi dengan pertanyaan. Misalnya seperti yang tadi siang saya sampaikan bahwa saya mengajar, tentunya saya kasih materi dulu. Materi, kemudian nanti ada saya perlu tahu nih mereka paham atau tidak, baru saya ajukan pertanyaan. Kan seperti itu. Jadi class point ini bukan serta-merta yaudah cuma pertanyaan aja, tidak. Class point ini bisa digunakan sebagai icebreaker. Nah, icebreaker seperti yang tadi saya aplikasikan. Kemudian kalau misalnya untuk pembelajaran, Bapak Ibu kasih materi aja. Makanya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah punya nih, kan udah bertahun-tahun ya. Pasti saya yakin Bapak Ibu sudah punya yang namanya PowerPoint. Udah banyak banget PowerPoint untuk mengajar. Nah, kalau dulu tidak ada interaktif. Nah, kalau sekarang bisa ditambahin interaktifnya menggunakan ClassPoint. Begitu ya. Pak mau nanya boleh nggak Pak? Siapa nih? Saya Bu Oki Pak. Silakan Bu Oki. Maaf saya nanya terus. Boleh Bu, mumpung masih ada waktu. Tadi di slide PPT-nya itu ya, saya lihat ada share PDF ya Pak. Kan saya coba aja tuh, saya memang suka nguliknya, coba-coba klik-klik gitu. Nah, kemudian di share PDF itu ternyata kita bisa share materi PDF kita itu dengan pakai link ya Pak ya, sama QR code kan. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ketika kita mengirim itu atau siswa kemudian scan barcode dari barcode-nya itu, apakah nanti tampilan atau yang dia punya itu nanti yang dia dapat di sana itu seperti yang tampilan kita yang ada ClassPoint-nya atau gimana gitu Pak maksudnya? Kalau dalam bentuk PDF sudah pasti PDF Bu. Jadi dia tidak bisa interaktif. Oh iya berarti kan cuma PDF-nya aja ya Pak ya? Ya, betul. Nih Ibu boleh coba nih Bu. Nih, boleh coba. Kenapa Pak? Ini boleh dicoba Bu, yang punya saya. QR code-nya. Iya Pak. Berarti kan nggak bisa diapa-apain ya, dia cuma lihat doang gitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Ada lagi? Banyak yang mau ditanya Pak sebetulnya, tapi kalau udah ngulik-ngulik jadi banyak pertanyaan gitu. Jadi nggak usah nanya aja deh. Nggak apa-apa, nanti diskusi di grup aja sambil menyelesaikan tugasnya. Iya tugas itu gimana ya Pak? Ini kan belum masuk Pak gitu, baru Senin nanti juga, mungkin belum pembelajaran masih MPLS. Untuk kirim bukti-bukti bahwa itu sudah dimainkan gimana ya Pak? Gini, Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat tugasnya menjadi cepat, misalnya aduh kan saya belum masuk baru MPLS atau segala macam, Bapak Ibu bisa minta bantuan teman-teman kita yang ada di grup WA. Nah, biarkan teman-teman kita nanti menjadi muridnya seperti itu. Intinya apa yang sudah Bapak Ibu buat sudah pernah dimainkan, terlepas dari nanti pesertanya siswa atau pesertanya guru teman kita sendiri, itu boleh. Jadi Minimalnya kalau berapa di grup, Umi?
Hah? Minimalnya berapa? 5 aja. Enggak, orangnya. 5 atau 10? Ya, tuh minimal. Kemarin saya di atas 15 loh. Beruntung sekarang 5 tuh ya. Boleh katanya. Kan yang penting itu guru mencoba, tidak memberatkan. Kan ini juga bukan TOT kan? Oh iya benar. Nggak usah protes. Kamu kan TOT. Kalau Bapak Ibu kan nggak TOT, nggak boleh protes. Iya. Gitu ya Ibu. Jadi boleh. Iya. Baik, saya jadi ingat, lupa saya kan ada grup OSIS ya. Banyak pengurusnya di sana ya. Betul. Sama kayak saya Bu, memanfaatkan anak-anak yang ini pilihan. Iya Pak. Pak Taufik, ada yang mau disampaikan Pak Taufik? Pak Taufik, makasih ya bimbingannya udah Wapri tadi. Sama-sama. Siap. Pak Taufik silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Karena tadi masih banyak kendala Pak yang mau download instan. Ya saya sih kalau yang mau japri ya kalau bisa ada modal. Maksudnya modalnya itu yaitu aja sih screenshot dari class point reporter utility-nya yang warna hitam yang saya share itu. Jadi nggak banyak pertanyaan, saya cukup melihat dari situ sudah oke deh. Ini kurangnya net framework-nya, ini kurangnya Windows OS build-nya, ini kurangnya Office, jadi kelihatan semua gitu. Itu aja sih kalau saya. Kalau masih kendala gitu. Oke. Yang class point reporter utility-nya itu. Nah, mungkin saya share screen dulu lah mungkin ya sedikit mungkin. Silakan Pak. Oh, belum bisa nih, belum dimasukin. Sebentar. Oke, silakan Pak. Oh iya. Pak Ali. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya perlukan adalah class point reporter utility. Sudah saya bagikan juga di grup tadi, di grup class point ya, punya Bapak Jajang. Nah, di sini jadi Bapak Ibu kalau mau konsultasi, saya gagal terus install. Nah, konsultasinya kalau bisa pakai modal ini. Jadi modalnya saya akan tahu, oh net framework-nya sekian gitu ya. Jadi karena syaratnya itu net framework-nya 4.72 gitu ya. Kemudian OS build-nya itu minimal 15063. Jadi di belakangnya sini minimal 15063. Kalau Windows 10 tapi belum 1503 OS build-nya maka belum bisa juga untuk install ClassPoint. Kemudian Office-nya harus 12 ke atas atau versi 15. Jadi angka di sini juga harus 15. Jadi kalau masih 12, kemudian 14, maka berarti belum bisa. Nah, itu jadi kalau mau japri saya itu ada modal ini ya. Jadi supaya mempercepat atau bahasa kerennya itu diferensiasinya kelihatan. Saya mau kasih perlakuannya Bapak ini atau Ibu ini berarti saya berikan sebelum install ClassPoint. Jadi kalau yang mau coba install ClassPoint tapi masih gagal, nah itu bawa modal ini. Itu aja sih Pak Jajang, makasih. Pak Taufik, untuk menampilkan itu bagaimana Pak caranya? Saya aja bingung nih gimana cara nampilinnya itu yang hitam. Dari mana kamu mah bingung aja. Begitu. Ya. Giliran Pak Jajan yang bertanya nih. Saya membantu, pasti kan Bapak Ibu banyak yang bingung juga kan untuk menampilkan yang hitam. Jadi jadi saya coba di sini kan sudah ada ya, saya searching coba ClassPoint ya. ClassPoint. Emang belum share screen ya? Belum. Oh iya, tadi tuh tertutup lagi. Kan sudah dimatikan. Oke. Siap. Nah, di sini kan ada Bapak Ibu ya, saya posting di hari ini kayaknya deh. Iya, hari ini tanggal 16 jam 16.24. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya kasih penjelasan. Jadi sebelum Bapak Ibu unduh ClassPoint atau sebelum install ClassPoint, maka di sini ada namanya tes download include.com ClassPoint reporter utility. Ini ketutup kali ya, saya taruh ke atas. Nah, Ibu klik dulu ini. Klik ini. Kalau tinggal klik ini langsung otomatis unduh ya Bapak Ibu. Nah, nanti ada net version operation systemnya, Office information-nya gitu. Nanti ini maksudnya ini kelihatan. Jadi kalau misalkan kita klik saja ini, saya contohkan. Nah, otomatis akan terunduh di sebelah kiri Bapak Ibu. Kalau bingung ya tinggal dibuka di foldernya saja. Di sini. Nah, ini ada namanya ClassPoint reporter utility ya.
Nanti tinggal diklik 2 kali hasil kelas penerapan utility-nya. Kalau ada tulisan seperti ini, di-run saja. Tetap jalankan ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kecilin aja, kemudian saya buka WA-nya juga. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini dipadankan Bapak Ibu, dipadankan ya. Nah, dipadankan misalkan ini 4.2, 4.72 Bapak Ibu ya. Nah, ini dipadankan ke sini. Kalau sudah 4.8 ya otomatis sudah melewati ya, sudah lebih. Kemudian 10.015.063.0. Nah, di sini dulu kita lihat 10.022.00 berarti sudah lebih ya, karena ini sudah minimal 15 kepala di depannya. Kalau masih ada yang 14.393 atau 10.240 atau 10.560 berarti masih kurang, berarti perlu update dulu Windows 10-nya. Apalagi kalau tulisannya dituliskan di depannya versionnya itu 7 berarti itu Windows 7 Bapak Ibu ya, atau version 8 berarti Windows 8 ya. Nah, kemudian Office Information-nya atau PowerPoint-nya ini versinya itu minimal angka 15 di depan Bapak Ibu. Jadi 15 di sini. Kalau di 16 ya bagus, berarti kecuali kalau dia 12 atau 14 seperti itu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi di situ Bapak Ibu ya nanti kelihatan. Nah, ini jadi kalau misalnya masih kendala kendala install ClassPoint-nya sudah download atau sudah untuk ClassPoint tapi masih gagal, masih pilot, ClassPoint pilot, bawa modal ini screenshotkan ke saya, japri aja, saya juga ada di grup situ. Nanti selalu saya bantu sesuai dengan diferensiasinya Bapak Ibu. Ada yang kurang net framework-nya, saya kasih net framework-nya, linknya untuk unduh sendiri. Kemudian yang belum selesai OS build-nya ya update dulu. Nanti versionnya kurang ya nanti di-upgrade dulu gitu. Itu kan banyak sebelahnya. Itu Pak Jajang dari saya. Baik Pak Taufik, terima kasih atas informasinya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Waktu sudah menunjukkan mau pukul 9. Artinya... Satu lagi boleh nggak Pak? Boleh Bu, boleh silakan. Satu lagi ya, satu lagi, hanya Iya, satu lagi. Beneran satu. Saya juga lagi mendua nih, mohon maaf lagi Zoom yang lain. Pak, mau nanya, kan itu kalau sudah di-download itu berat nggak Pak ya di laptop ya? Kalau kan saya kan ngajar SMP, kemudian sekarang sudah offline 100% gitu. Jadi memang lebih banyak sering tatap muka, dan kondisi sekolah saya itu kan siswanya nggak semuanya gitu Pak punya Android yang kayak anak SMA lah gitu. Paling-paling saya mungkin akan memberikan pembelajaran itu untuk pembelajaran tambahan dan juga untuk mungkin untuk kuis atau apa yang untuk tambah-tambahan nilai lah, nggak semua orang gitu, nggak semua siswa. Nah jadi kalau misalnya kemudian itu berat gitu, saya uninstall atau saya hapus aja gitu Pak. Itu apakah berat atau enggak, atau biarin aja di situ gitu ya, tidak akan merusak kerja laptop saya ya yang udah banyak file. Pak Taufik mungkin bisa dijawab. Oh iya. Kalau kinerja laptop misalnya enggak mempengaruhi Bapak Ibu, karena itu ter-add-in di di PowerPoint ya. Jadi ya lengket lah bahasanya di PowerPoint-nya itu ClassPoint-nya. Jadi insya Allah enggak memberatkan. Beda dengan yang aplikasi yang itu yang terpisah, misalkan yang kalau kita install itu biasanya ada muncul di desktop Bapak Ibu ya, misalkan aplikasi pembuatan video. Nah itu kalau kita install kan dia muncul terpisah sendiri tuh di luar, nanti otomatis akan kelihatan misalkan aplikasi apa. Nah bedanya ClassPoint itu tidak akan muncul di desktop Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau cari ClassPoint-nya jangan di desktopnya karena tidak ada. Iya, pantesan tadi saya cari-cari, saya pikir itu saya belum download kan. Saya cari-cari nggak ada, pas saya cari di downloadnya baru ketemu. Oh berarti ringan itu Pak ya? Iya, sangat ringan sekali Bu. Oke, baik Pak. Ya, makasih, mohon maaf nih banyak tanya. Ya, enggak apa-apa Bu. Jadi PowerPoint-nya itu lebih cepat ya, karena itu dia hanya nempel aja Bu, itu ibaratkan gitu ya. Jadi nggak memberatkan. Baik. Nanti kalau misalkan di kelasnya itu Bu, misalkan nggak semua bisa bawa HP gitu Android atau belum punya, bisa gunakan sistem berkelompok aja Bu, nanti buat berkelompok di pembelajarannya gitu. Saya juga seperti itu karena
Pertama sih faktor jaringan di sekolahan saya juga kurang gitu ya. Jadi terus HP juga nggak terlalu banyak. Jadi sih biasanya gunakan per kelompok aja. Jadi Oh iya betul ya, bisa ya jadi berkelompok tatap ya muka Pak. iya. Jadi nanti Betul. mereka bikin nulis namanya di kelas point.app-nya itu kelompok 3 gitu. Nanti kita sudah tahu kelompok 3 tuh orangnya ini. Nanti mereka jawab di situ gitu. Iya baik. Alhamdulillah nih saya dapat inspirasi nih Ya, berarti. jadi Terima untuk kasih Pak. tatap mukanya bisa ya sama Bu sama saya. Ya sama-sama. Karena saya juga nggak semua bawa HP sih Bu, walaupun di tingkat SMA gitu kan. Namanya daerah Oh kampung gitu. saya ini. Iya. Ini aja WiFi Iya. belum masuk saya di rumah ini Bu, masih pakai hotspot HP ini saya. Luar biasa Pak Taufik. Iya. Nah, Iya baik Pak. Terima alhamdulillah kasih Bu banyak ya. Pak Jajang ya Pak Taufik. Sama-sama. sama-sama, Bu. Alhamdulillah dengan banyak pertanyaan Ibu jadi muncul inspirasi ya Bu ya dari Pak Taufik gitu. Baik. Biasanya kalau nggak digunakan sih kelas poinnya kan biar tatap muka juga lebih Betul. mantap kayaknya ya. Nah justru saya semangat banget untuk kelas poin ini karena kelas poin ini bisa saya gunakan untuk tatap muka. Iya. Jadi ketika saya menjelaskan menggunakan PowerPoint, saya bisa langsung interaktif dengan siswa. Masalah teknis ada yang tidak bisa, tadi seperti yang Pak Taufik sampaikan bahwa kita bisa bekerja kelompok atau berpasangan, banyak cara ya Bu ya. Yang penting semuanya aktif gitu. Iya. Insya Allah semangat Pak, semangat. Iya semangat. Ya, semangat. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.02 berarti waktu sudah berakhir ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk Umi Tira Lestari atas kehadirannya, Pak Taufik juga terima kasih atas kehadiran dan membantu saya memberikan informasi dan masukan kepada Bapak Ibu guru hebat di sini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini. Kita berkolaborasi, kita bersama berbagi tentunya untuk mencerdaskan bangsa ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita sesi foto terlebih dulu. Tambahan deh, pokoknya yang belum install segera install. Kalau nggak bisa japri aja saya. Insya Allah saya bantu. Pak Taufik yang tadi. Sebentar. Masih proses uninstallnya. Siap ya. Iya Pak. Oke, 1, 2, 3. Saya langsung simpan di grup. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan, nanti akan ada tugas yang saya berikan, nanti akan ada link presensi juga yang akan saya berikan, kemudian juga ada kantong tugas yang akan saya berikan. Kemudian nanti juga saya akan memberikan Bapak Ibu kelas Point Pro 1 bulan, jadi jangan keluar dulu dari grup, nanti kalau sudah saya bagikan baru ya. Jadi kita sama-sama menggunakan Pro 1 bulan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat di sini, kemudian juga spesial thank you buat Mr. Taufik, Bu Umi, kemudian juga Pak De Puspo dan Bu Fitri yang sudah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kata boleh pantun nggak? Boleh pantun nggak? Atau penyampaian yang saya lakukan banyak Ya, kekurangan. kasih pantun Pak. Boleh, silakan Pak Taufik. Ya boleh ya. Siapa tahu nggak diizinkan. Silakan boleh, saya boleh. Jalan-jalan ke Bandung makan roti bakar. Lanjut ke tempat wisata di wilayah Lembang. Cakep. Bingung membuat bahan ajar. Yuk belajar kelas poin bersama Pak Jajang. Oh, luar biasa. Keren. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Spesial thank you buat Pak De Puspo, Umi, kemudian Bapak Taufik, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, sukses selalu. Terima kasih. Wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, aku pamit nanti nomorku dimasukkan Pak Taufik ya ke grup ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu semua. Assalamualaikum semuanya ya. Ya, izin Bapak Ibu live dulu. Nanti yang belum bisa japri aja ya. Silakan Bapak Ibu japri yang mengalami kendala.
Selamat